Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara, dan juga anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Kiranya Bapak, Ibu, Saudara, dan juga anak-anak semua dalam kondisi sehat dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Majelis mengucapkan selamat datang dan selamat mengikuti ibadah streaming pada hari Minggu ini. Pada kesempatan ini saya akan membacakan beberapa pokok berita gereja yang antara lain. Yang pertama, perjamuan kudus. Perjamuan kudus akan dilaksanakan pada ibadah hari Minggu tanggal 8 November 2020. Untuk itu, pada ibadah hari Minggu ini akan dilaksanakan pemeriksaan diri sebagai persiapan perjamuan kudus pada akhir ibadah nanti. Mohon kesiapan dari seluruh jemaat. Yang kedua, selama belum dilaksanakannya ibadah onsite ataupun di gedung gereja, persembahan dikumpulkan dengan beberapa cara. Yang pertama, disampaikan melalui majelis pendamping komsel masing-masing, baik diserahkan langsung ke majelis ataupun diambil oleh majelis ke rumah jemaat. Yang kedua, diserahkan ke gedung gereja dengan memasukkannya ke dalam kotak yang telah disediakan setiap hari Rabu, Jumat, dan Sabtu antara pukul 8 sampai dengan 17. Yang ketiga, ditransfer ke rekening gereja atas nama Ibu Ana Kristiani. Nomor rekening dapat dilihat dalam berita gereja yang dibagikan melalui WA Group Gereja. Ibadah pada hari Minggu ini, 1 November 2020, akan dilayani oleh Pendeta Agnes Irmawati Sunjoto Lukardi dari GKI Kebonjati. Majelis dan Jemaat GKI Kemuliaan mengucapkan terima kasih atas pelayanan beliau. Majelis juga mengucapkan terima kasih untuk seluruh anggota majelis dan juga jemaat yang bertugas melayani pada ibadah hari Minggu ini. Demikian pokok-pokok berita gereja yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kita akan bersama-sama untuk memasuki ibadah hari Minggu ini. Umat Tuhan yang terkasih, tema ibadah kita minggu ini adalah merendahkan diri, Tuhan memberkati. Marilah kita bangkit berdiri dan kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 405 bait yang pertama, Kaulah ya Tuhan, surya hidupku. Kaulah ya Tuhan, surya hidupku. Asal Kau ada, yang lain tak perlu. Siang dan malam Engkau ku kenal. Di hadirat-Mu jiwaku tenang. Ibadah ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin, amin, amin. Dan damai Tuhan besertamu. dan beserta saudara juga. Hukum Tuhan terambil dari Roma pasal 3 ayat 23 sampai dengan ayat 24 demikian. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah,
dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Jemaat dipersilahkan untuk mengambil waktu berdoa secara pribadi mengaku dosa di hadapan Tuhan, dan saya akan menutupnya di dalam doa tutup. Dipersilahkan. Demikianlah ya Tuhan, doa pengakuan dosa yang kami sampaikan ke hadapan-Mu dengan segenap penyesalan. Kami sadar kami tidak bisa melakukan seperti yang Tuhan inginkan. Ampunilah ya Tuhan segala kesalahan kami, dan mampukan kami untuk mendapatkan anugerah-Mu Tuhan, pengampunan yang daripada-Mu. Dan kami bersyukur Tuhan, Engkau melayakkan kami menjadi anak-Mu. Amin. Tuhanku, bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujanku, dan kehendakku jadi panduku, ampunilah. Berita anugerah dari Tuhan terambil dari Filipi 2 ayat 8 sampai dengan 11. Dipersilahkan umat untuk berdiri. Dan di dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Karena kasih-Nya padaku, Yesus datang ke dunia. Ia telah memberi hidupnya gantiku yang bercela. Oh, betapa mulia dan ajaib kuasa-Nya, kasih Juru Selamat dunia, penebus manusia. Mari kita berdoa memohon pertolongan Roh Kudus sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang indah. Di hari Minggu ini kami boleh mendengarkan sebagian dari firman-Mu, sebagian dari firman-Mu yang hidup. Makanan bagi jiwa kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati untuk setiap orang yang menyampaikannya. Kami percaya bukan sekedar kata dan kalimat, tetapi di dalamnya ada kuasa Roh Kudus. Urapi, berkati untuk setiap orang yang menyampaikan firman-Mu Tuhan. Dan kami semuanya siap untuk mendengarkannya.
Kami serahkan waktu pemberitaan firman ini ke dalam tangan-Mu. Segala puji dan hormat hanya bagi nama-Mu ya Tuhan. Amin. Tuhan berfirman melalui hamba-Nya sebagaimana ada di dalam Yosua pasal 3 ayat 7-17. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, "Pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Maka kau perintahkanlah kepada para imam pengangkat tabut perjanjian itu, demikian, setelah kamu sampai ke tepi air sungai Yordan, haruslah kamu tetap berdiri di sungai Yordan itu. Lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel, datanglah dekat dan dengarkanlah firman Tuhan Allahmu." Lagi kata Yosua, "Dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu, dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalaunya orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Peris, orang Girgasi, orang Amori, dan orang Yebus itu dari depan kamu. Sesungguhnya tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berjalan menyeberang di depan kamu, masuk ke sungai Yordan. Maka sekarang pilihlah 12 orang dari suku-suku Israel, seorang dari tiap-tiap suku. Segera sesudah kaki para imam pengangkat tabut Tuhan, Tuhan semesta bumi, berhenti di dalam air sungai Yordan, maka air sungai Yordan itu akan terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberangi sungai Yordan, para imam pengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya di dalam air di tepi sungai itu, sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan. Sedang air yang turun ke laut Araba itu, yakni laut asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering di tengah-tengah sungai Yordan, sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering, sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita tanggapi bacaan tadi dengan Mazmur 107 ayat 1-7, dilanjutkan ayat yang ke-33 sampai ayat yang ke-37 yang kita nyanyikan secara berbalasan. Umat Tuhan diundang untuk bangkit berdiri. Bersyukurlah kepada Tuhan, karena Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang yang ditebusnya dari kuasa yang menyesatkan, yang dikumpulkannya dari negeri, dari timur barat utara selatan. Bersyukurlah kepada Tuhan, karena Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya.
Pengembara di padang belantara, mereka tidak menemukan jalan ke kota. Mereka haus dan mereka lapar, jiwa mereka lesu dalam dirinya. Bersyukurlah kepada Tuhan, karena Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Kepada Tuhan berserulah mereka, Tuhan lepaskan mereka dari kecemasan. Di bawahnya mereka di jalan lurus, sehingga sampai ke tempat manusia. Bersyukurlah kepada Tuhan, karena Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Ia buat sungai jadi padang gurun, dan pancaran air menjadi tanah gersang. Tanah yang subur jadi padang asing, sebab kejahatan orang di dalamnya. Bersyukurlah kepada Tuhan, karena Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Ia buat gurun jadi kolam air, dan tanah yang kering menjadi pancaran air. Ditempatkannya orang-orang di sana, kota kediaman mereka dirikan. Bersyukurlah kepada Tuhan, karena Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Mereka menabur di ladang-ladang, dan mereka membuat kebun-kebun anggur yang mengeluarkan buah-buahan sebagai hasil ladang dan kebunnya. Bersyukurlah kepada Tuhan, karena Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Mau Tuhan dipersilakan untuk duduk kembali. Inilah firman Tuhan yang disampaikan kepada kita berdasarkan bacaan dari 1 Tesalonika 2 ayat 9 sampai dengan yang ke-13. 1 Tesalonika 2 ayat 9 sampai dengan yang ke-13. Sebab kamu masih ingat saudara-saudara akan usaha dan jerih lelah kami. Sementara kami bekerja siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun juga di antara kamu. Kami memberitakan Injil Allah kepada kamu. Kamu adalah saksi. Demikian juga Allah. Betapa saleh, adil, dan tak bercacatnya kami berlaku di antara kamu yang percaya. Kamu tahu betapa kami seperti bapa terhadap anak-anaknya, telah menasihati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang, dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup
sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaan-Nya. Dan karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur juga kepada Allah. Sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu, bukan sebagai perkataan manusia, tetapi, dan memang sungguh-sungguh demikian, sebagai firman Allah yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pembacaan Injil terambil dari Matius pasal 23 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Demikian. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jumbai yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadah. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu, janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu dan kamu semua adalah saudaranya. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu bapamu, yaitu Dia yang di sorga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Amin, haleluya. Amin, haleluya. Terpuji namamu. Amin, haleluya. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tema pada pagi hari ini adalah merendahkan diri, Tuhan memberkati. Mari kita merenungkan. Merendahkan diri itu apakah sama artinya dengan minder? Tidak. Merendahkan diri di dalam Alkitab adalah artinya merendahkan hati. Dan itu adalah tindakan yang terpuji. Dan lawan katanya adalah sombong. Dalam kisah di kitab Yosua diceritakan bangsa Israel ini hendak menyeberang sungai Yeriko. Tidak mungkin mereka membuat kapal, tidak mungkin mereka berenang, dan tidak mungkin mereka berlari ataupun jalan di atas sungai Yeriko. Seperti lagu sekolah minggu. Apa yang terjadi? Tuhan membuat mujizat. Ketika kaki para imam itu yang membawa tabut Allah itu menginjakkan sungai, maka terbelah airnya dan ada seperti bendungan tinggi dan mereka berjalan melalui sungai Yeriko itu. Luar biasa. Apa yang hendak Tuhan ajarkan kepada mereka? Mereka bukan apa-apa. Bangsa Israel bukan apa-apa. Dan Tuhan ingin bangsa Israel untuk senantiasa mengingat peristiwa itu, merendahkan dirinya, merendahkan hatinya di hadapan Allah.
Allah adalah Allah Israel yang hidup. Demikian pula di dalam kitab Mazmur yang mengungkapkan dengan kalimat yang indah, maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka dan dilepaskannya mereka dari kecemasan mereka. Ucapan syukur orang-orang Israel ketika ditebus oleh Tuhan, ketika diselamatkan oleh Tuhan, di dalam keadaan situasi yang buruk, Tuhan menolong mereka. Dan sekali lagi pelajaran apa yang Tuhan ingin sampaikan, agar bangsa Israel memiliki hati yang rendah, hati yang selalu berkata, Tuhan Engkau Allah, kami bergantung kepadamu ya Tuhan. Untuk menyadari hanya Allah saja yang mampu melepaskan mereka dari kesesakan, kesusahan kehidupan. Dan juga di dalam surat Paulus, di dalam 1 Tesalonika 2 ayat 9 sampai 13, dikatakan salah satunya demikian. Kamu tahu betapa kami seperti bapa terhadap anak-anaknya telah menasihati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang, dan minta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaannya. Oleh karena itu, mari kita bersyukur kepada Tuhan. Tidak ada sesuatu pun dalam kehidupan ini yang Tuhan tidak melihat, Tuhan tidak peduli. Dan apa yang Tuhan minta dalam kehidupan ini adalah kita senantiasa mengandalkan hidup kita kepada Tuhan. Dan di dalam kitab Injil Matius 23 ayat 1 sampai dengan 12 mengatakan, menceritakan betapa Tuhan mengecam ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Mereka merasa diri mereka hebat, orang yang terhormat, orang yang suci, orang yang saleh. Mereka sangat suka dipuji, sangat suka dihormati oleh orang-orang lain. Kehidupan keagamaan mereka ditunjukkan agar dapat pujian, agar dapat kehormatan, agar dinilai orang saleh. Dan Tuhan mengecam kehidupan rohani mereka yang seperti itu. Apa yang Tuhan inginkan adalah orang-orang mendengar ajarannya tetapi tidak meniru, tidak mencontoh perbuatan mereka, ibadah mereka yang ditunjukkan orang dengan tujuan agar dipuji. Tuhan memberikan kalimat yang membuat kita merenungkan perjalanan hidup kita. Apa itu? Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Tuhan katakan, kalau engkau sombong, di hadapan Tuhan akan direndahkan. Tetapi kalau engkau orang yang rendah hati di hadapan Tuhan, yang merendahkan diri di hadapan Tuhan, Tuhan akan meninggikanmu, Tuhan akan memberkatimu. Lalu apa definisi orang yang sombong? Orang yang sombong adalah orang yang merasa dirinya memperoleh pencapaian yang dia bisa banggakan. Ya, mendapat rezeki yang hebat, dia merasa dirinya lebih daripada yang lain. Dan ketika orang menjadi sombong, maka dia melihat orang-orang di sekitarnya lebih kecil, lebih rendah dibandingkan dengan dirinya. Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Itulah firman Tuhan yang kembali kita boleh mengingatnya bersama-sama. Salah seorang Perdana Menteri Singapura, Perdana Menteri yang pertama, Lee Kuan Yew, mengatakan demikian. Orang sombong itu seperti orang yang berdiri di atas gunung. Dari atas, dia memandang semua orang di bawah kecil. Dan dia tidak sadar kalau orang yang di bawah memandang dia juga kecil. Dengan kata lain, orang yang sombong tidak merasa kalau orang lain juga meremehkan dia ketika dia meremehkan
atau memandang kecil orang lain. Dan oleh karena itu, mari, kalau kita merasa, wah saya ada yang saya banggakan, nasib saya lebih baik ya, keadaan ekonomi saya lebih baik ya, puji Tuhan, tapi tidak menjadi sombong. Mari kita ingat bersama. Lalu bagaimana kita belajar untuk menjadi orang yang rendah diri di hadapan Tuhan atau merendahkan hati di hadapan Tuhan. Yang pertama adalah seperti firman Tuhan katakan, barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Ketika kita mau menjadi yang terbesar, mari kita melayani orang-orang di sekitar kita. Di dalam pelayanan kita, di dalam gereja kita, di dalam keluarga kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam lingkungan kita. Cara yang pertama, menjadi orang yang rendah hati, merendahkan diri di hadapan Tuhan adalah menjadi pelayan bagi Tuhan dan sesama. Yang kedua adalah mari kita mengingat bahwa Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Yang kedua adalah kita hidup tidak untuk diri kita sendiri, tetapi untuk Tuhan. Apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan, kita peroleh, kita juga persembahkan untuk Tuhan. Yang berikutnya adalah firman Tuhan katakan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum kedua yang sama dengan itu ialah, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ketika kita merasa diri kita tanpa Tuhan tidak ada apa-apanya, firman Tuhan katakan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap apapun yang kau miliki, kekuatan, waktumu, talentamu, untuk mengasihi Tuhan sungguh-sungguh. Dan ketika kita melihat sesama kita, mari kita juga mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri. Kita tidak boleh memandang sesama kita lebih rendah. Profesinya seperti itu. Profesi tidak menentukan nilai diri seseorang. Di hadapan Tuhan, semua orang nilainya sama apapun profesinya. Karena Tuhan menilai hati kita. Tuhan tidak melihat profesi. Seorang penyapu jalan ataupun seorang direktur dengan dasi yang begitu mentereng, di hadapan Tuhan nilainya sama. Oleh karena itu, mari kita merendahkan hati, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati. Dan poin yang terakhir, ketika kita merasa, diri kita hebat, mari kita mengingat, debu kok sombong. Kita semua ini debu. Kalau kita sudah mulai merasa sombong, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kalau rumah sudah lama tidak dibersihkan, kita gunakan telunjuk tangan kita oles di meja kita atau di pinggiran teralis besi, kita oles. Maka kita akan melihat jari kita berdebu. Dan kita katakan pada diri kita sendiri, itu saya. Patutkah saya menjadi sombong? Tidak. Oleh karena itu, kembali kita diingatkan, mari kita merendahkan hati dan diri kita di hadapan Tuhan. Dan Tuhan akan memberkati orang-orang yang rendah hati, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan juga di hadapan sesama manusia. Tuhan memberkati. Amin.
Umat Tuhan yang terkasih, kami undang untuk bangkit berdiri. Bersama dengan umat Tuhan segala abad dan tempat, marilah kita memperbarui iman percaya dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Umat Tuhan, kami persilakan untuk duduk kembali. Mari kita menaikkan doa syafaat kita ke hadapan Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk firman yang telah kami dengarkan. Biarlah firman-Mu kembali menguatkan kami, Tuhan. Bagaimana kami memandang kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Jikalau kehidupan kami saat ini di dalam keadaan yang baik, kami tidak menjadi sombong. Tetapi jikalau keadaan kehidupan kami saat ini ada di dalam lembah, di dalam kesusahan, kami juga bukan kemudian menjadi orang yang minder, tetapi kami mau menjadi orang yang rendah hati di hadapan-Mu, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami mau senantiasa juga belajar menjadi berkat bagi orang lain. Kami tidak mau memandang orang-orang di sekitar kami nilainya kurang dibandingkan dengan diri kami. Karena kami kembali diingatkan semua sama di hadapan-Mu Tuhan. Dan melalui pandemi COVID-19 ini kami juga diajarkan. Semua yang kami banggakan sebetulnya tidak ada apa-apanya Tuhan. Hanya kepada-Mu Tuhan kami boleh berharap Tuhan. Mendapat kekuatan, mendapat pertolongan. Ya Tuhan, kami menyatukan hati kami untuk mendoakan setiap jemaat simpatisan GKJ Kawaluyaan ini. Tuhan berkati baik di dalam ekonomi mereka, baik di dalam keluarga mereka, baik di dalam kesehatan mereka, dan juga di dalam keluarga mereka. Demikian pula di dalam pendidikan anak-anak mereka. Ya Tuhan, kami juga mendoakan untuk setiap orang yang terkena COVID-19. Tuhan berkati, berikan kesembuhan, berikan juga kekuatan dan hikmat bagi keluarga yang mendampingi. Demikian pula kami mendoakan untuk tenaga medis yang berjuang melawan COVID-19 ini meskipun mereka sudah lelah Tuhan. Tapi kami percaya kekuatan yang daripada memampukan mereka untuk bangkit dan tetap berjuang menolong setiap orang yang terkena COVID-19 ini dan juga berbagai penyakit yang lain. Kami juga mendoakan pemerintah Indonesia yang kami kasihi. Mereka yang berjuang keras memikirkan apa yang terbaik, menjaga stabilitas ekonomi, keamanan, dan politik negara ini. Demikian juga menemukan vaksin COVID-19 yang terbaik. Tuhan, kami mendoakan sungguh-sungguh
biarlah Tuhan yang memegang negara kami. Dan apabila ada orang-orang yang punya niat tidak baik, Tuhan, tetap kami berseru, lindungi negara dan bangsa kami ini Tuhan. Engkau Allah Bapa yang memeliharanya, jagai kesatuan Republik Indonesia yang kami kasih ini. Terpujilah namamu Tuhan. Bahkan melebihi apa yang hamba-Mu doakan, apa yang ada di dalam hati setiap jemaat simpatisan yang saat ini beribadah. Tuhan dengarkan dan Tuhan kabulkan, berikan yang terbaik Tuhan atas seruan doa yang ada di dalam hati mereka. Terima kasih ya Tuhan, demikianlah doa-doa yang kami panjatkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian Jemaat GKJ Kemuliaan, marilah kita bersama-sama mengaturkan persembahan sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan. Firman Tuhan yang mendasari persembahan kita pada hari ini diambil dari Filipi 4 ayat 4 sampai ke 7. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Pujian yang akan kita naikkan dalam mendasari persembahan kita pada hari ini diambil dari Kidung Jemaat 365C, Tuhan ambil hidupku. Tuhan ambil hidupku dan kuduskan bagimu. Pun waktuku pakailah memujimu selamanya. Tuhan ambil hidupku dan kuduskan bagimu. Pun waktuku pakailah memujimu selamanya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama-sama mengaturkan persembahan ini kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk pagi hari ini kalau kami boleh bersama-sama mengaturkan persembahan yang sudah kami persiapkan. Untuk kami boleh mempersembahkannya ke dalam gereja-Mu, dan pakailah ya Tuhan persembahan ini menjadi sarana bagi kami untuk kemuliaan nama Engkau di GKJ Kemuliaan khususnya dan sekitar kami pada umumnya ya Tuhan. Berkati dan urapi majelis yang mengelolanya ya Tuhan, berikanlah hikmat dan marifat-Mu ya Tuhan, supaya sungguh melalui persembahan ini kami boleh meninggikan dan memuliakan nama Engkau ya Tuhan. Bapak, kami juga mengucap syukur dan terima kasih untuk firman yang boleh kami dengar pada pagi hari ini. Biarlah melalui firman ini ya Tuhan, kami semakin dikuatkan dan semakin diteguhkan di dalam nama Engkau ya Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan kami hari lepas hari ya Tuhan. Jangan pernah tinggalkan kami, tapi banyalah ya Tuhan. Kami mau dan rindu sekali ya Tuhan untuk semakin melekat di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk Pendeta Agnes Irmawati ya Tuhan dari GKI Kebonjati ya Tuhan, yang sudah menyampaikan firman-Mu di tengah-tengah kami. Berkati beliau ya Tuhan dan urapi beliau. Pakailah beliau semakin lagi ya Tuhan untuk menjadi alat Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami tahu ya Tuhan, begitu banyak persoalan yang kami hadapi, tapi kami percaya Tuhan melalui firman-Mu, kami semakin dikuatkan dan diteguhkan.
Terima kasih Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dengan tetap masih berdiri, marilah kita naikkan pujian pengutusan dari Kidung Jemaat 376, bait pertama, Ikut Dikau Saja Tuhan. Ikuti Kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Tuhan dimanapun engkau berada. Mengikuti teladan Tuhan, menjadi rendah hati. Dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Haleluya, 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 amin, amin, Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Segenap warga jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sehubungan pada minggu depan tanggal 8 November 2020, Tuhan berkenan mengundang dan menyediakan sakramen perjamuan. Majelis mengundang saudara sekalian untuk melakukan pengujian diri agar menjadi layak dan dilayakkan oleh Roh Kudus untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Di dalam sakramen perjamuan, roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Itu menunjukkan bahwa penyaliban dan kematian Tuhan Yesus Kristus adalah dasar penyelamatan bagi kita umat percaya. Sebelum kita ikut mengambil bagian dalam sakramen perjamuan minggu depan, marilah kita melakukan pengujian diri kita masing-masing dengan bertanya pada diri kita demikian. Yang pertama, apakah kita menyadari
dan mengakui bahwa kita berada di dalam kondisi tidak selamat, bahwa kita tidak mampu melepaskan diri dari kondisi tidak selamat itu dengan kekuatan dan usaha sendiri, dan membutuhkan juru selamat untuk terlepas dari kondisi tidak selamat itu. Yang kedua, apakah kita sungguh-sungguh bertobat yakin kepada Allah yang menyelamatkan manusia melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus? Yang ketiga, apakah kita menyerahkan diri dan menggantungkan sepenuhnya kepada pertolongan Allah? Dan yang terakhir, apakah kita bersungguh-sungguh bertekad selalu menjalani hidup penuh syukur atas anugerah penyelamatan Allah? Marilah kita memasuki saat teduh sejenak. Bagi Bapak, Ibu, Saudara jemaat ataupun simpatisan yang bersedia mengambil dalam sakramen perjamuan ini, saya undang untuk bangkit berdiri dan saya persilahkan menjawab dengan mengucapkan, "Ya, saya bersedia." Bagaimana jawab saudara? Ya, saya bersedia. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Terima kasih saudara bersedia mengambil bagian dalam sakramen perjamuan yang akan dilayangkan pada hari Minggu 8 November 2020 dalam jam ibadah streaming pukul 9 pagi. Untuk itu marilah kita bersama-sama bersekutu dalam doa dalam rangka ucapan syukur kita. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, Bapa yang Maha Baik, kami sungguh mengucap syukur Tuhan kalau Tuhan telah mengundang kami dalam sakramen perjamuan kudus yang akan dilaksanakan pada ibadah minggu depan. Kiranya Tuhan mempersiapkan diri kami, kiranya Tuhan melayakan kami, dan biarlah kami hidup suci dan kudus di hadapan-Mu Tuhan, sehingga kami layak untuk ikut dalam sakramen perjamuan kudus nanti. Inilah kami Tuhan, kami menyerahkan diri kami, sepenuh hati kami hanya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Taat setia, teguh bersekutu dengan Engkau ya pemimpin besar, karena perlu kasih sayang padamu, kami sedikit pun tidak gentar. Angkat semboyan, jangan diamkan, hidup serunai dan maju terus. Angkat semboyan, jangan diamkan, Kristuslah Raja serta menebus. Jemaat Gereja Kristen Jawa Kemuliaan dan simpatisan, majelis mengucapkan terima kasih atas kebersamaan dalam mengikuti ibadah streaming kali ini. Kiranya Tuhan memberkati kita. Sampai bertemu kembali.